Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Pak Mas Didi, Bang Ilham, semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sudah mengantar pengajian kita pada pagi hari ini. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian kita iktikaf sejenak dalam rangka thalabul ilmi, menyisihkan sebagian dari waktu kita dalam rangka belajar ilmu agama. Karena sesungguhnya kalau kita tidak belajar, maka salah satu hal yang menjadi tuntutan pada kita adalah menggugurkan kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam. Maka ini sebagai satu upaya bagi kita untuk memenuhi tuntutan tersebut. Yang kedua, bahwa belajar agama itu ciri orang baik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah iradahkan untuk jadi ahlul khairan yufaqihu fid-din, maka dia akan diberi pemahaman urusan agama, sehingga dia mau belajar, kepingin tahu mana perbuatan yang boleh, mana perbuatan yang tidak boleh. Dia mau belajar untuk mengerti dan paham mana yang halal, mana yang haram. Dia ingin belajar mana maksiat, mana mungkar, dan mana yang ma'ruf, mana yang baik, sehingga kemudian dia bisa menghindari semua kemungkaran, keburukan, lalu kemudian berusaha untuk melaksanakan segala hal yang baik dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan ini bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Samping kita beribadah, samping kita nyari nafkah, juga sesungguhnya kita punya kewajiban lain, yaitu thalabul ilmi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibunya ada. Ya. Kita kali ini membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya, "Ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala na'am, rawahu Muslim. Pertanyaan lelaki itu adalah, jika aku sholat 5 waktu lalu berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, aku tidak menambah selain amalan itu, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka beliau menjawab, na'am. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa makna haramtul harama ijtanabtu, pengertian mengharamkan yang haram artinya menjauhi yang haram. Ijtanabtu. Wa makna ahlaltul halala,
pengertian menghalalkan yang halal, fa'altuhu mu'taqidan hillah. Saya melakukannya dengan keyakinan bahwa dia halal. Ya, saya melakukannya dengan keyakinan bahwa itu adalah halal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diberi judul Jalan Menuju Surga. Ya. Jadi jalan menuju surga dengan cara yang sederhana, singkat. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis ini 4 hal yang bisa membuat orang masuk surga dari teks, dari nas hadis ini. Pertama, sholatul maktubah, sholat yang wajib. Nah, oleh karena itulah, ya, satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal sama sekali itu adalah sholat 5 waktu. Apapun kesulitan yang kita hadapi, ya, apapun problemnya, apapun masalahnya, ya, maka sholat 5 waktu adalah ibadah yang sama sekali tidak boleh kita tinggal. Ya. Nah, oleh karenanya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Dari sekian banyak ibadah-ibadah dan amal-amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia, maka ranking nomor 1 yang diperhatikan itu adalah masalah sholatnya. Bahkan pintu surga itu diberikan diantaranya adalah kepada ahli sholat. Masing-masing kita mungkin bisa mengukur kira-kira peluang mendapatkan surga itu dari pintu mana. Ya. Satu ketika Rasulullah SAW menyatakan, wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang saat di dunianya adalah ahli shalah, maka dia akan dipanggil dari pintu shalat surganya. Du'iya min babis shalah, dari pintu khusus bagi orang yang ahli, ya, ahli di dalam shalat. Tentunya ahli di sini pengertiannya adalah tuntas sholat wajibnya, lalu kemudian dia menambah dengan sholat-sholat sunnah. Ahli sholat. Dan wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Ya, barang siapa yang ahli, dia ahli dalam sedekah, du'iya, maka dia akan dipanggil untuk masuk surga min babis shadaqah, dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Ya, barang siapa yang ahlinya adalah berjihad, berjuang, mempertahankan agama ini, ya, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam. Nah, disebutkan wa man kana min ahli siyam, barang siapa ahli puasa, du'iya min babir rayyan, akan dipanggil dari pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang ahli dalam berpuasa, itu namanya babur rayyan, pintu rayyan. Nah, jadi disebutkan masing-masing orang mendapatkan surga dari pintu apa yang kemudian dia di dunia menggelutinya, berminat, ya, ahli sedekah, ahli puasa, ahli sholat, atau ahli jihad. Mendengar hadis ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Apakah ada seseorang yang dipanggil dari seluruh pintunya? Tidak satu pintu dia,
tilkal abwabi kulliha, seluruh pintunya. Kata Nabi, na'am, ya, wa arju an takuna minhum, dan saya berharap Anda salah satu orangnya. Itulah kelebihan dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwa pintu surga yang diberikan oleh Allah disediakan kepadanya adalah tilkal abwab kulliha, seluruh pintu-pintu. Nah, oleh karena itulah ya, Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ada al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, oleh karena itulah Nabi pasti masuk surga. Kenapa? Ya, Nabi memberi jaminan pada orang lain, ya kan? Nabi memberi jaminan pada sahabatnya, masa yang ngasih jaminan justru gak masuk surga, gitu ya? Ya, Nabi memberi jaminan. Dalam beberapa hadis yang lain, para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Namanya Ukasha. Ya, doa Nabi pasti makbul kan? Lalu Nabi mendoakan, engkau termasuk ahli surga. Ya. Begitu mendengar Ukasha didoakan masuk surga, sahabat yang lain rame-rame datang. Ya Rasulullah, doain juga saya. Nah, jawaban Nabi diplomatis. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Jadi tidak boleh kita ini memperlambat kebaikan. Momentum. Kenapa? Kita bisa terlambat. Nah, jadi sekali lagi, jalan menuju surga dalam hadis ini disebutkan sholat 5 waktu. Lalu yang kedua adalah sumtu Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Nah, tadi disebutkan bahwa pintu surga bagi orang yang berpuasa itu juga diberikan secara khusus, namanya ar-rayyan. Ar-rayyan itu penghapus dahaga, ya. Nah, sehingga orang yang berpuasa itu memang haus, ya, memang lapar, ya. Tapi sekali lagi, berlapar-lapar dan berhaus-hausnya kita di siang hari selama Ramadan itu dengan maksud dan tujuan dunia, akhirat, dan juga dari sisi sosial, ya. Tatkala Ramadan tiba, kata Nabi SAW, dibukakanlah pintu-pintu surga. Nah, tadi disebutkan banyak pintunya kan tadi, semuanya dibuka, ya. Lalu kemudian ditutup pintu neraka. Maksudnya apa? Selama Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang terhadap umatnya ini, orang-orang yang beriman, untuk berbuat kebajikan apapun yang bisa mengantarkannya mudah mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Kenapa? Setan-setan belum, ya. Nah, Allah merubah nuansa Ramadan tatkala tiba, yang itu tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Jadi penuh dengan kekhususan Ramadan. Di samping itu, amal kita dilipat gandakan tanpa batas, tanpa kita tahu batasannya berapa tatkala kita berpuasa Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-asyara bi asyri amsalha, al-hasanah bi asyri amsalha. Semua kebaikan itu dikali 10. Nah, itu rumusannya, ya. Rumus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kebaikan kalau kita kerjakan dikali 10 ila sab'ati mi'ati dirfin, sampai kelipatan 700, ya. Itu kebaikan normal, Pak. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha
Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Man jaa, siapa yang mendatangkan kebaikan, falahu asyru amsalha, dia dapat 10. Wa man jaa bis-sayyi'ah, siapa yang mendatangkan keburukan, fala yujza, dia tidak dibalas illa mithlaha, kecuali semisal itu juga. Nah, itu kan luar biasa. Ya. Bahkan kita ini punya niat baik saja. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Barang siapa punya himmah, niat, keinginan, dorongan, motivasi yang baik, falam ya'malha, tidak dia kerjakan, kutibat lahu hasanatun wahidah, ditulis baginya 10 kebaikan. Coba Pak, ya, gak ada yang kita kerjakan, cuma niat baik. Jadi kalau tadi malam Bapak menulis 10 keinginan yang ingin dikerjakan hari ini, 1, 2, 3, 10, ternyata gak ada yang dikerjakan, Pak. 10 ternyata. Tapi bakin amilaha kutibat lahu asyra hasanah. Tapi kalau jadi dikerjakan, ditulis baginya 10 sampai 700. Bila siap, coba puasa. Nah, jadi kita nggak tahu berapa pahala puasa itu. Bila siap, kata Nabi, kecuali puasa. Kenapa? Fa'innahu li. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ujzihi. Dan sayalah yang membayar langsung pahala. Nah, jadi amalan-amalan yang lain itu berpulangnya untuk kita, ya, pahalanya, berbalik kebaikannya. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, ya, seluruh amal Adam itu baginya kecuali puasa. Nah, jadi puasa kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya, yada'an ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu li ajli. Karena orang yang berpuasa itu, ya, menunjukkan keikhlasan yang amat sangat luar biasa, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan, meninggalkan minum li ajli, betul-betul karena. Nah, oleh karena itulah, ya, besok insya Allah kita sudah tarawih. Ya kan? Rabu nggak terasa ya, Rabu malam besok kita sudah tarawih, Kamisnya kita sudah berpuasa. Nah, manfaatkan, karena inilah yang amalan yang mengantarkan kita masuk surga secara khusus dari pintu yang bernama Ar-Rayyan tadi, dilipat gandakan pahala kita. Apalagi yang kita peroleh selama Ramadan, maghfiratul dzunub, dosa-dosa kita diampuni. Ya, selama 11 bulan kita berdosa, Pak. Yakin nggak? Yakin kita. Disengaja atau tidak? Ya. Karena itu Allah memberikan karunia kepada kita untuk melebur dan menghapus dosa-dosa kita itu, ya, selama sebulan penuh. Jadi terjadi proses pembakaran terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu ar-ramdu itu asalnya, asal kata Ramadan itu dari kata-kata ar-ramdu. Ar-ramdu itu syiddati hararati syams, panas matahari yang amat sangat terik yang membakar. Jadi Bapak kalau haji atau umroh, amin, pergi ke Mekah lalu derajatnya 50. Nah, biasanya ditayang itu di luar masjid. Ya, ada TV lalu di situ untuk menunjukkan derajat. Kita keluar itu nanti kelihatan berapa derajat. Nah, itu bisa 50 lebih ke atas. Nah, panas terik yang seperti itu, itulah yang disebut dengan ar-ramdu. Karena dulu rata-rata puasa itu terjadi pada musim panas. Jadi orang panas, Pak, haus, lapar, habis itu panas. Lalu
setan itu ada di dalam diri kita diantaranya. Jadi setan itu ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, ada jin, ada setan dalam diri kita. Nabi bersabda, inna syaitana yajri ala bani Adam majrad dam. Setan mengalir dalam tubuh anak Adam lewat peredaran darahnya, majrad dam. Nah, yang membuat gejolak setan ini makin hebat, ya, salah satunya adalah lewat makan. Nah, makanan yang kita konsumsi, apalagi makanan itu tidak halal, ya, makanan itu tidak halal. Nah, setan juga masuk lewat omongan kita yang kotor, kalam, lewat to'an, lewat kalam, ya. Akhirnya karena kita banyak makan, kita akhirnya malas beribadah, lalu kecenderungannya adalah tidur, guring, ya, tidur. Nah, karena itu siklus ini makan, tidur, omongan tidak terkontrol. Lalu kemudian kita berinteraksi dengan banyak orang. Ya, manusia bahasa Arabnya itu anam, makhluk. Nah, itu ada nama orang khairul anam, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Nah, ini menurut Ibnul Qayyim Az-Zawji dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kenapa kita harus berpuasa? Yang puasa bahasa Arab itu siam. Karena potensi kita bersalah dan berdosa, tidak mampu mengendalikan diri, syahwat kita tidak terkontrol lewat 4 pintu tadi. Pintu makanan, to'am namanya. Pintu tidur namanya manam. Pintu lisan yang tidak terkontrol namanya kalam. Dan pintu manusia. Jadi manusia itulah yang membuat kita berdosa. Istri kita itu yang bikin kita berdosa. Kok bisa? Nah, pertanyaannya begini, ada nggak salah kita sama istri kita? Ya kan? Ada kan? Karena dia manusia, saya akhirnya bersalah. Karena saya berinteraksi dengan orang. Ya. Kenapa orang salah berjanji? Lalu kemudian dia terjerumus kepada dosa menyalahi janji. Karena dia berinteraksi dengan mitra bisnis. Nah, kan gitu. Jadi orang lain itulah yang membuat kita yang asalnya mungkin tidak ingin berdosa, akhirnya jadi berdosa. Kenapa saya bersalah sama istri saya? Karena dia istri saya. Coba dia istri orang, saya nggak akan pernah bersalah sama dia. Kenapa saya salah sama murid saya? Atau murid bersalah sama gurunya? Orang tua bersalah sama anaknya, anak bersalah sama orang tua. Karena ada interaksi. Ya, karena ada interaksi. Kenapa ada korupsi? Karena kita bekerja kan gitu ya, dengan pihak. Nah, jadi orang lain itu terkadang membuat kita punya potensi untuk bersalah dan berdosa. Ya, saya tidak ingin melakukan dosa. Misalkan, berusaha saya. Subuh-subuh saya keluar dari Batang, ini rumah orang yang di pinggir sungai. Begitu ada berwudu dia Pak. Ya, bersih hatinya, memenuhi panggilan ada. Ternyata tetangganya juga bangun, juga berwudu di batang yang sama. Masalahnya tetangganya itu binian, cuma pakai tapis di sini. Ya kan? Sama-sama pergi ke batang, sama-sama ingin berwudu. Akhirnya dia lihatlah itu, gara-gara dialah matanya akhirnya jadi berdosa. Nah, itulah yang disebut dengan dosa kita kena orang lain. Begitu banyak dosa kita gara-gara orang lain kan, disengaja ataupun tidak, kan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan dosa anam tadi. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, ya, dosa yang muncul
tidur, dari kata-kata dan dari orang lain itu terapinya adalah siam selama sebulan. Ya. Jadi selama sebulan penuh ini kita mampu mengendalikan 4 hal tadi itu. Kita mampu mengendalikan apa? Makanan kita kan? Bukankah kita ini secara umum kan dilarang? Tadi disebutkan haram tul haram. Saya mengharamkan yang haram. Babi haram, berjudi itu haram, minuman keras, narkoba, itu kan semua haram. Ya, tidak kita konsumsi kapanpun juga. Selama Ramadan, ya, yang tidak kita makan ini, yang kita cegah, itu halal, Pak. Ya kan? Bukankah kita tidak minum teh, kita tidak makan roti, kita sedang makan wadai dan seterusnya. Nah, sehingga kita yang mubah saja kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak sembarangan, dikasih jeda, dikasih waktu. Ada pengendalian diri di situ. Sehingga mudah-mudahan yang haram pun lebih mampu kita hindari. Yang halal saja kita tidak konsumsi. Nah, itulah pengendalian diri dan itulah belajar kesabaran. Ya. Nah, sama selama Ramadan tidak hanya masalah makanan, tapi juga masalah lisan kita ini juga terjaga. Oleh karena itu kata Nabi, "Idza kana yaumus ahadikum shaumi yaumi ahadikum." Bila hari kamu puasa, nah, fala yarfus, wala yafsu, wala yasra. Jangan berkata-kata porno. Nah, jadi terkendali, bukan hanya masalah makanan, tapi pengendalian kalam dan lisan. Jangan berbuat fasik, jangan berkata fasik, jangan ngerancau. Yasrof itu berbuat hal yang sama sekali nggak ada gunanya. Nah, dalam hadis sebutkan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata palsu, sumpah palsu, dan pekerjaan menipu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya hajat, tidak memerlukan model puasa seperti itu. Nah, oleh karena itulah selama puasa, ya, tidak hanya mengendalikan masalah makanan, ta'am, tapi juga masalah kalam, lisan kita harus terjaga. Nah, lalu puasa itu akan sukses, ya. Faktor ketiga yaitu masalah tidur. Nah, pengendalian tidur. Jadi jangan sampai waktu tidur kita selama Ramadan sama dengan hari-hari sebelumnya, terutama di malam hari. Ya, karena itu kita lihat hadisnya, man shoma Ramadhana, itu siang hari. Sekarang siapa puasa Ramadan? Imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang sudah lewat. Man qama Ramadhana. Nah, barang siapa qiyam, bangun. Ya. Dalam bulan Ramadan itu malam hari maksudnya. Nah, qama Ramadhana, qiyam, bangun pada saat Ramadan, melek, ya. Salah satunya adalah untuk apa? Salat tarawih. Tapi apakah selain tarawih ada pekerjaan yang kategorinya qiyam, tadarus Quran? Ya, itu bagian dari qoma. Baca Quran sendiri kita. Apa dalilnya yang menguatkan hal itu bahwa qiyam itu termasuk baca Quran? Nah, disebutkan dalam hadis bunyinya begitu. Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Nah, jadi Quran dan puasa kalian itulah yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi kita ini berharap dapat
mendapat syafaat nomor satu dari baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada amalan kita sendiri yang mampu membela kita, yang memberikan syafaat, yaitu Quran dan siam puasa kita. Nah, apa kelanjutan hadisnya? Yaqulul Quran, berkatalah Quran di hadapan Allah nanti, ya Rabb, mana tuhun naum. Nah, saya cegah orang ini dari banyak tidur. Nah, jelas kan? Berarti malam hari kita itu diantaranya adalah di samping sholat tarawih adalah untuk baca Quran. Karena para ulama mengatakan afdol baca Quran selama Ramadan itu di malam hari. Saya cegah dia dari tidur. Nah, lalu apa kelanjutan ini? Ya, wa syafi'ni, kasih orang ini syafaat karena dia sudah tidak tidur untuk baca Quran. Lalu Allah kemudian memberikan syafaat. Berkatalah siang, berkatalah puasa. Nah, jadi ngomong bicara puasa kita di hadapan Allah. Ya, tolong kasih syafaat orang ini. Kenapa? Nah, disebutkan dia meninggalkan makan dan minum. Nah, itu konteksnya berarti di siang hari, karena malam hari kita boleh makan minum. Nah, tadi disebutkan dicegah tidurnya. Nah, oleh karena itulah kenapa Imam Syafi'i hatam 2 kali sehari. Malam hari hatam 1 kali, siang hari hatam yang kedua setiap Ramadan. Sehingga disebutkan 60 kali Imam Syafi'i itu hatam selama bulan Ramadan. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak mampu mengendalikan pola tidur. Nah, karena itulah sedikitkanlah tidur selama bulan Ramadan, terlebih nanti di 10 hari yang terakhir. Memang sengaja ada malam Lailatul Qadar yang hadisnya mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mencari malam Lailatul Qadar, karena itulah untuk mengejar itu Nabi sampai iktikaf di masjid. Ya. Jadi iktikaf di masjid itu 10 hari yang terakhir adalah dalam rangka lebih mematangkan dan memudahkan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya, kita sehat bertemu dengan Ramadan. Lalu kemudian berdoalah kita agar puasa Ramadan kita tuntas sampai selesai dan Allah memudahkan lancarkan sehingga kita kemudian keluar dalam Ramadan tidak menjadi orang yang rugi, karena Nabi mengatakan rahmatan fi fulan, betapa ruginya seseorang yang diberi kesehatan dan kesempatan bertemu dengan Ramadan falam yughfar lahu, sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Amin. Allahumma shalli ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwata da'iman fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilm wa 'afiyatan fil jasad wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minal nar wa ba'da al-hisab. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la maridan min hadhil jamaah illa syafaitaha ya aziz ya ghafar wa hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.